Perkenalkan, nama saya Tirsa Aurelia Nur Haslinda dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 3 Universitas Puang Rima Gelatung, Sengkang. Saya berdiri di sini untuk menceritakan Legenda Batu Gantung. Legenda Batu Gantung adalah cerita rakyat dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri bersama dengan anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga tergolong sebagai anak yang rajin, karena ia selalu membantu kedua orang tuanya apabila mereka sedang bekerja di ladang yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, Seruni harus bekerja di ladang seorang diri, karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang diberi nama si Toki. Sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Anjingnya si Toki juga ikut duduk di sampingnya sambil memandangi wajah majikannya yang tampak sedang menghadapi suatu masalah. Sesekali anjing menggonggong untuk mengalihkan perhatian Seruni apabila ada yang mencurigakan di sekitar ladang tersebut. Sebenarnya, beberapa hari terakhir ini, Seruni selalu tampak murung. Hal ini disebabkan karena sang ayah akan menjodohkannya dengan seorang pemuda yang masih tergolong sepupunya sendiri. Padahal Seruni telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda dari desanya dan sudah berjanji akan membina rumah tangga. Keadaan ini membuat Seruni semakin bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan mulai berputus asa. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, namun di sisi lain, ia juga tidak sanggup apabila ingin berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Setelah merenung dan tanpa menghasilkan apa-apa, Seruni beranjak bangkit dari tempat ia duduk. Dengan berderai air mata, ia berjalan perlahan ke arah Danau Toba. Rupanya ia sudah sangat berputus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke Danau Toba. Sementara si Toki, anjingnya yang juga mengikuti majikannya menuju tepi danau, hanya bisa menggonggong karena tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam benak Seruni. Saat berjalan ke arah tebing di tepi Danau Toba, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang batu besar hingga masuk ke dasarnya. Dan karena berada di dasar lubang yang sangat gelap, membuat gadis cantik itu menjadi takut dan berteriak minta tolong kepada anjing kesayangannya. Namun karena si Toki hanyalah seekor binatang, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus-menerus menggonggong di sekitar mulut lubang tersebut. Akhirnya gadis cantik itu pun semakin putus asa dan berkata dalam hati, lebih baik aku mati saja. Setelah berkata seperti itu, entah mengapa dinding-dinding lubang tersebut mulai merapat dengan sendirinya. Parapat, parapat, parapat batu. Seru Seruni agar dinding batu semakin merapat dan menghempit tubuhnya. Melihat kejadian itu, si Toki langsung berlari ke rumah untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah,
Si Toki segera menghampiri orang tua Saruni yang kebetulan sudah berada di rumah. Sambil menggonggong, mencakar-cakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya, si Toki berusaha memberitahukan bahwa Saruni dalam keadaan bahaya. Sadar akan apa yang sedang diisyaratkan oleh si anjing, orang tua Saruni segera beranjak menuju ladang. Keduanya berlari mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang, tempat di mana anak gadis mereka terperosok. Ketika mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang, sang ibu segera membuat obor sebagai penerang karena hari telah senja. Sementara sang ayah berlari kembali menuju desa untuk meminta bantuan para tetangga. Tak berapa lama kemudian, sebagian besar tetangga telah berkumpul di rumah ayah Saruni untuk bersama-sama menuju ke lubang tempat di mana Saruni terperosok. Mereka ada yang membawa tangga bambu, tambang, dan obor sebagai penerang. Sesampainya rombongan di ladang, sambil bercucuran air mata, Ibu Saruni berkata pada suaminya, "Pak, lubang ini terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Saya hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu.'" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Saruni segera melonggok ke dalam lubang dan berteriak, "Saruni, Saruni, oh anakku. Kami akan menolongmu, nak." Sang ibu ikut berteriak. Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Saruni. Hanya suara Saruni yang terdengar sayup-sayup yang menyuruh batu di sekelilingnya untuk merapat dan menghempitnya. Warga yang hadir di tempat itu juga berusaha untuk membantu dengan mengulurkan seutas tambang hingga ke dasar lubang. Namun, sama sekali tidak disentuh atau dipegang oleh Saruni. Merasa khawatir, sang ayah memutuskan untuk menyusul putrinya masuk ke dalam lubang tersebut. "Bu, pegang obor ini. Saya akan menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya," cegah sang istri. "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap," sahut salah seorang warga. Setelah ayah Saruni mengurungkan niatnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bumi pun bergoncang dahsyat yang membuat lubang tersebut secara perlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Saruni yang berada di dalam lubang tersebut akhirnya terhempit dan tidak dapat diselamatkan. Beberapa saat setelah gempa berhenti, di atas lubang yang telah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Orang-orang yang melihat kejadian itu mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Saruni, kemudian menamainya sebagai batu gantung. Dan karena ucapan Saruni yang terakhir didengar oleh warga hanyalah parapat, parapat, dan parapat, maka daerah di sekitar batu gantung itu kemudian diberi nama Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Nah, adapun pesan moral yang dapat diambil dari cerita legenda batu gantung yaitu, jadi seseorang jangan gampang putus asa dan langsung ingin mengakhiri hidupnya. Dan kita selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.